Pendidikan bukanlah hanya sekedar rutinitas harian, namun pendidikan dapat menjadi fondasi untuk membangun jalan menuju masa depan yang cerah bagi kita semua. Melalui pendidikan, tentunya kita dapat memperoleh banyak pengetahuan baru, kita dapat menjelajahi berbagai bidang, kita dapat mengejar mimpi kita, dan kita dapat menggapai atau mencapai potensi tertinggi yang ada pada diri kita sendiri. Tanpa adanya pendidikan, banyak keterbelakangan dalam aspek kehidupan akan terjadi seperti kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini akan menjadi kenyataan yang sulit dihindari dan sulit dihadapi. Disinilah peran Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional, begitu penting. Siapa sih yang gak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena berperan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kerin Rahadian Putri dari kelas 10.1 akan menjelaskan mengenai biografi Ki Hajar Dewantara untuk menuntaskan tugas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Identitas Ki Hajar Dewantara tidaklah dimulai dengan nama yang dikenalnya di kemudian hari. Lahir sebagai Raden Maswardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Ia tumbuh dalam lingkungan keraton yang kaya akan tradisi dan budaya Jawa. Namun, saat beliau mencapai usia 40 tahun dalam kalender tahun Caka, ia mengambil langkah berani dengan mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Keputusan ini tidak hanya mengganti identitas namanya, namun juga mencerminkan sebuah transformasi dalam pandangan hidupnya. Dengan melepaskan gelar kebangsawanannya, Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk membangun kedekatan secara lebih langsung dengan rakyat, baik secara fisik maupun emosional. Selain mengubah namanya, Ki Hajar Dewantara juga menempuh perjalanan pendidikan yang menandai perjalanan hidupnya, menamatkan sekolah dasar di ELS ataupun Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan sekolah kedokteran Bumi Putra di Stovia. Namun, perjalanan pendidikannya di Stovia tidak dapat dilanjuti karena masalah kesehatan yang dihadapinya. Ki Hajar Dewantara memulai karirnya sebagai penulis surat kabar dan juga menjadi wartawan di berbagai surat kabar seperti Medan Java, The Express, Sedio Tomo, dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara juga tergolong sebagai penulis yang handal pada masanya karena tulisan-tulisannya sangat patriotik, sangat tajam, sangat tegas, sehingga dapat membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 sebagai organisasi politik dan sosial yang kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk masuk di dalamnya. Karena organisasi Budi Utomo ini memiliki tujuan untuk menyadarkan rakyat Indonesia dan memiliki usaha untuk meningkatkan kemajuan penghidupan bangsa Indonesia dengan cara mencerdaskan para rakyatnya. Setelah bergabung ke dalam organisasi Budi Utomo, beliau aktif dalam seksi propaganda Budi Utomo yang bertugas untuk menyadarkan bangsa Indonesia betapa pentingnya kesatuan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama Indonesia yang bernama Indische Partij. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme dan bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada rakyat Indonesia. Sebelum mendirikan organisasi ini, Ki Hajar Dewantara sempat diasingkan ke Belanda karena berani memberontak lewat tulisan-tulisannya sebagai penulis surat kabar. Kemudian organisasi Indische Partij resmi dibubarkan karena ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda pada tanggal 31 Maret tahun 1913. Selama masa pengasingannya di Belanda, beliau mendalami bidang pendidikan hingga memperoleh sertifikat Europees Acte. Beliau tidak berhenti memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Indonesia meskipun ia sedang menjalani masa pengasingan di Belanda.
Setelah melewati masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara bersama rekan yang lainnya mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa adalah wadah yang dibentuk untuk memberikan pendidikan serta menanamkan jiwa nasionalisme kepada rakyat pribumi. Berdasarkan pengalaman Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau menganggap bahwa perjuangan kemerdekaan harus didasari oleh jiwa nasionalisme yang ditanamkan sejak kanak-kanak. Hal inilah yang menjadi tujuan awal dibentuknya atau dibangunnya perguruan Taman Siswa. Sebagai tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Trilogi yang pertama yaitu Ingarsa Sung Tulada, yang berarti pendidikan yang ada di depan sebaiknya menjadi sebuah contoh, atau juga dapat berarti selain mentransfer ataupun memberikan ilmu kepada peserta didiknya, tugas para pendidik juga perlu untuk memberikan contoh kepada peserta didiknya. Kemudian untuk trilogi yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarsa, yang berarti seorang yang di tengah harus mampu melibatkan diri dalam memberikan semangat, atau juga dapat berarti seorang pendidik atau guru harus bisa dan harus mampu untuk memberikan motivasi kepada para peserta didiknya. Kemudian untuk trilogi yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti para pendidik harus bisa atau harus mampu untuk memberikan dorongan moral kepada para peserta didiknya dan juga harus mampu memberikan petunjuk serta arahan kepada para peserta didiknya. Akhir hayat Ki Hajar Dewantara berlokasi di rumahnya di Mujamuju, Yogyakarta. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 April tahun 1959 di rumahnya di Mujamuju, Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 29 April tahun 1959, jenazahnya dipindahkan ke pendopo Taman Siswa. Lalu dari pendopo kemudian diserahkan kepada Majelis Luhur Taman Siswa. Kemudian pemakaman Ki Hajar Dewantara dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Soeharto yang menjadi inspektur upacara pemakaman Ki Hajar Dewantara. Tentu saja warisannya dalam dunia pendidikan masih terus dikenang sampai masa kini. Pada tahun 1960, Universitas Negeri Yogyakarta mengubah nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk penghargaan atas jasanya di dunia pendidikan. Selain di Nusantara, Ki Hajar Dewantara juga dihormati oleh berbagai negara, terutama Asia Tenggara dan juga Amerika Latin, karena sumbangsihnya di bidang pendidikan. Dan oleh karena itu, setiap tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional karena bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional. Baik, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Nasional. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.